Des ya. Bapak, saya mau tanya Pak. Enggak. Pertanyaannya seputar pemerintahan kok. Tenang aja. Ini udah makanan Bapak. Rata-rata kalau saya udah mulai mau ngasih pertanyaan itu rata-rata kaki dingin, tangan dingin. Giliran kita nggak datang dipaksa datang. Saya dari Jakarta pindah ke Bandung. Acara di Bandung. Habis dari Bandung ke Ciamis. Sampai sini. Ya kalau udah dengar kayak gini nyalain dah kompor. Masak dah tuh air tuh. Ambil gelas gedean. Tuangin gula 3 sendok. Masukin tuh yang di apa? Tuang air panas. Diemin sambil aduk. Jadi deh. Bawa deh ke panggung. Panitia loba tapi teboga otak. Jangan dipikirin saya bercanda tapi dikerjain ya. Lu ngapa sih lu pada nengok kanan kiri lu ngapa? Percuma yang bikin tehnya di dalam. Lu pada nggak dibagi. Awas tuh kasih jalan. Tehnya aja dikawal lu. Yang ngawal pas pampres lagi. Sumpah lu bawanya digemeter lu. Tuh. Coba turunin lagi ya. Nah. Naikin lagi ya. Nah. Tapi enggak gigit ah. Panjang umur, sehat afiat. Es batu enggak ada. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسنك رأينا قد يا وعد سرور الله يا نبي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat,
diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan dan salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ku, serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkhusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah Allah berikan keistiqamahan. Allah jaga zahir wa batin. Allah jadikan para pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan nilai lelahnya, dengan segala bentuk yang diupayakan sampai terselenggaranya acara ini, mudah-mudahan Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi. Mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia rahmat serta inayah hidayah Allah turunkan kepada kita. Dan hari ini betapa sempurna seorang hamba yang berkumpul di dalam majlis yang tidak sesuatu Allah kumpulkan kecuali Allah ingin memuliakan hamba tersebut. Tidak akan seseorang akan berkumpul dengan orang-orang baik kecuali Allah akan catat satu kebaikan di hadapan Allah. Maka di hari ini saya hakul yakin yang datang di tempat ini semuanya orang baik. Semua yang hadir di sini orang-orang yang dipilih oleh Allah agar Allah mengenal hamba tersebut dengan penuh rasa cinta sebab kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dalam acara kayak gini
senang hati, betul apa enggak? Kalau duduk di dalam majlis begini nih, yang ngantuk pulang. Tanda-tanda Allah cabut keimanan kalau duduk di majlis ngantuk. Itu khawatir, takut matinya nggak bawa iman. Tapi syukur ngantuk juga, kalau mati juga husnul khatimah kalau di sini mah. Hari ini saya mau tanya, duduk di tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat kita gembira? Semua macam-macam niatnya. Semua yang dirasakan karena sebab apa? Semua Allah yang tahu yang ada di dalam hatinya. Ada perkataan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, apabila di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita yang kecil maupun yang besar diampuni oleh Allah. Gak ada satu peristiwa yang paling bikin kita bahagia kecuali ampunan dosa dari Allah. Saya mau tanya, di sini semua nih yang hadir bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit, bawa duit? Banyakan mana duit sama dosa? Yakin? Jujur? Nggak bohong? Alhamdulillah. Orang banyak dosa, alhamdulillah bloon. Orang di mana-mana banyak dosa mah inna lillahi wa inna ilaihi. Orang kalau udah tahu dirinya banyak dosa, berarti orang tersebut dapat istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Tapi ini hari kita bikin dosa, iya, tobatnya enggak. Perayaan-perayaan akbar, perayaan hari-hari besar, ini adalah salah satu cerminan yang hadir, yang dilingankan langkah kakinya ke dalam majlis seperti ini, kecuali Allah yang mengizinkan dia datang dan Allah pula yang mengizinkan dosanya diampuni oleh Allah. Maka dari ini kita pulang dari sini, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih istiqamah. Setelah dosa diampuni jadi orang yang ibadah. Ya Rabbal, hari ini kita merayakan Isra wal Mi'raj Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bahas peringatan Isra wal Mi'raj, saya mau tanya dulu, perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah. Saya mau tanya nih, percaya apa enggak? Yakin apa enggak? Ada yang mengatakan Nabi itu peristiwa Isra wal Mi'raj dalam keadaan tertidur, yang didatangi dalam keadaan mimpi. Perjalanan Isra wal Mi'raj betul apa salah? Salah apa betul? Pernyataan yang kedua, ada yang menyatakan bahwa Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan bahwa Nabi ada di dalam satu ilham. Di dalam ilhamnya tuh Nabi perjalanan tuh ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Begitu ilhamnya selesai baru disampaikan tentang sholat. Benar apa salah? Salah apa benar? Kita bahas. Kalau ada yang mengatakan Isra wal Mi'raj Nabi itu bukan dalam keadaan Nabi zahir dan batin, roh dan jasad berjumpa dengan Allah, itu salah. Kenapa? Allah abadikan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi yang dikatakan seorang hamba. Kalau dikatakan seorang hamba, roh dan jasad menjadi satu, manusia itu bisa dikatakan hamba.
Saya mau tanya lagi, kita ini seorang hamba apa bukan? Kata siapa? Nah, ini kita karena manusia yang kepedean. Karena kita kepedean, kita ngaku kita hamba. Iblis hamba Allah bukan? Iblis saja hamba Allah, tapi Allah murka, dikeluarin dari sorga. Kita ngaku-ngaku hamba Allah. Seseorang yang dikatakan hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Siapa yang dikatakan hamba? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dan rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menjelaskan, "Tsumma arruduhu minal arash qabla yabrodal farash wa qadna jami'al ma'arif." Kemudian Allah angkat Nabi Muhammad sampai ke langit, diturunkan lagi ke bumi sebelum tempat duduknya dingin. Berarti dalam singkat waktu perjalanannya dengan jutaan kilometer cuman sekedipan mata. Percaya apa enggak? Di sini berarti semuanya pada punya iman. Kalau ada yang nggak percaya, semua di sini pada punya handphone apa enggak? Punya handphone enggak? Panitia, ketua panitia siapa? Mana? Yang kemarin datang ke rumah siapa? Yang ngundang yang mana? Ah, Akang. Akang hubungan sama Ahib ya? Sama siapa? Ahib ya? Yang orang Anda tuh. Akang WhatsApp dari sini. Kalau perjalanan darat Ciamis Kuningan berapa jauh? 2 jam. Hatinya kecilin, lu kayak Intel. Gue ngeri ditangkap aja. Perjalanan berapa, 2 jam. AA WhatsApp Ahib, contoh. AA WhatsApp dari sini jam 9 malam. Perjalanan WhatsAppnya ini datang dari jam 9 sampai ke Ustadz Ahib itu kurang lebih jam 9 lewat 1 detik. Sedangkan perjalanan darat berapa lama? Percaya apa enggak? Perjalanan WhatsApp itu cuma 1 detik. Ngapa tong? Hah? Layarnya padam. Terusin nggak nih? Perjalanan WhatsAppnya jam 9 sampai ke Kuningan jam 9 lewat 1 detik. Percaya apa enggak? Percaya. Kecuali orang tersebut kuotanya itu nyangkut kemana tahu, kan begitu? Benar nggak? Tahu nggak perjalanan WhatsApp itu kemana? Kan nggak ada kabelnya. Betul ya? Perjalanan WhatsApp, Akang WhatsApp jam 9. Perjalanan itu dari providernya yang ada di handphone, dari kartunya itu lari ke satelit. Dari satelit lari lagi ke provider yang ada di Singapura. Dari Singapura lari lagi ke satelit, dari satelit masuk ke handphonenya Ustadz Ahib. Percaya apa enggak? Sedangkan perjalanannya enggak masuk akal. Kalau urusan handphone aja kita percaya, kenapa urusan Isra wal Mi'raj kita nggak percaya? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kalau Allah sudah mau, nggak ada yang bisa menghalangi. Ini kemauan Allah. Maaf, Nabi mendapatkan undangan khusus. Allah yang mengundang karena di tahun itu tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Lihat ya, Nabi itu mendapatkan satu kebahagiaan karena Allah tahu betul cara membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita jangan dikit-dikit ngeluh. Hidup kita kan kadang-kadang ngeluh aja. Ini kurang, ngeluh. Dikasih lebih, kurang. Gak pernah ngerasa alhamdulillah, gak pernah kita. Kita ngerasanya kurang terus. Begitu dikasih lebih, payah. Jujur,
Kita kalau minta apa sih sama Allah? Rezeki. Betul nggak? Airok walaupun cicilan. Betul nggak? Selalu kita minta rezeki kan sama Allah. Buat apa kita rezeki banyak? Buat apa? Buat ibadah? Bohong. Buat umroh? Bohong. Buat haji? Karena duitnya Allah. Otaknya jadi baik. Duitnya nggak kelihatan. Yang dipikirin yang baik-baik. Kalau duitnya ada, na'udzubillah min zalik. Perempuan duit banyak, skincare dikumpulin di lemari. Betul nggak? Laki-laki duit banyak, kawin deh. Betul tak? Allahumma, ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung, Pak. Udah syukur aja Allah kasih segini mah alhamdulillah. Nabi pernah ditanya sama Allah lewat malaikat Jibril, dikasih dua suruh pilih. Kata Allah, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, suruh pilih. Dia ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba. Malaikat Jibril nyampe kepada Nabi, ditanya, ya Rasulullah, engkau ingin menjadi seorang raja apa mau jadi seorang hamba? Jawabannya enggak pakai nunggu istikharah dulu, ntar saya pikir-pikir. Enggak, Nabi langsung jawab, sampaikan kepada Tuhanku, Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Wahai Rasulullah, jika engkau ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud jauhnya, panjangnya 7 kilometer itu akan dirubah menjadi emas untukmu ya Rasulullah. Saya nggak kebayang orang Ciamis ditawarin begitu. Mau jadi hamba atau menjadi orang kaya atau mau jadi raja. Raja ada, hamba udah biasa. Nabi imannya teguh luar biasa. Makanya nih zaman nih tahun ini tahun fitnah. Duit tuh lagi buah terbangan ini. Cuman karena beda pilihan, wah istri sama suami cerai. Karena kamu nggak mau ngikutin saya, ya udah kita cukup sampai di sini. Suami nyaut, I don't care. Ngerti toh? Sarua aing toh. Ini zaman fitnah, teguhin iman baik-baik. Jangan ikut sini, ikut sana, minta sama Allah ketentuan yang Allah punya, yang berikan kepada kita, itu yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, kita selalu banyak minta sama Allah, tapi kita nggak tahu urusannya buat kemana permintaan kita. Kadang Allah kita nih minta tuh ngerong-rong. Mintanya tuh nggak berhenti-berhenti. Mau banget harus diturutin. Ya Allah, panjangkan umur kami. Gitu kan doanya. Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, gelinding sendiri. Mana enak kita minta umur panjang tapi umurnya nggak manfaat. Minta sama Allah, Nabi ajarin minta apa? Panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Itu umur yang manfaat. Yang ketiga, ini permintaan kita terus nih sama Allah nih. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau. Emang pantas? Mudah-mudahan. Bikin dosa tiap hari. Suami sama istri ngasih duit haram. Jelas kagak tuh rezekinya. Istri sama suami bengis. Jahat. Kalau ngomong ngelolak pinggang, mata melotot-melotot. Ada istri yang begitu, ada Pak? Ada. Colok matanya. Istri sekarang mah galak-galak Pak. Saya bingung, Bapak nikahin siapa? Wanita apa debt collector? Coba kita bisa kebayang. Kalau kita minta sorga, maaf, sorga itu mahal bro. Sorga itu nggak gratis PA.
Maaf, beribu maaf. Pak Kuwu datang nggak? Ada. Mana Pak Kuwu? Hah? Sakit? Di atas. Yang wakilin siapa? Sekdes ya? Bapak, saya mau tanya Pak. Enggak. Pertanyaannya seputar pemerintahan kok. Tenang aja. Ini udah makanan Bapak. Rata-rata kalau saya udah mulai mau ngasih pertanyaan itu rata-rata kaki dingin, tangan dingin. Pak, saya mau jadi warga Bapak, tinggal di sini. Boleh apa enggak, Pak? Boleh. Lu ngapa yang lu semua yang pada bilang boleh? Emang lu patungan kali beli rumahnya ya? Pak, saya pindah ke daerah Bapak, tapi saya butuh banget Pak bikin KTP cepet karena saya harus bikin paspor. Karena saya harus berangkat umroh. Bapak bisa bantu saya? Berapa hari Pak? Kira-kira 1 minggu jadi. 1 minggu ya, jadi KTP baru bisa ngurus paspor. Betul ya? Bapak Sekdes bisa bantu saya bikin KTP baru. Cepatnya seminggu. Karena saya punya orang dalam KTP, oke. Gak masalah. Ada orang dalam. Gampang karena butuh. Saya mau tanya di sini, butuh nggak mas sorga? Butuh sorga nggak? Orang dalam lu siapa? Ngaji kagak, sholat kagak. Semua yang dijalanin jauh dari rahmat Allah. Tiba-tiba kita mau masuk sorga. Maaf, sorga itu nggak punya nominal. Sorga itu mahal. Kalau neraka murah harganya. Ciu berapa harganya? Hah? Kok lu tahu? Gampang banget mancing orang Kiai. Orang kalau udah ditanya ciu berapa harganya 30.000 lah baru tadi sore berarti. Ciu harganya mahal nggak tuh? Mahal apa murah? Kalau ada nominal berarti murah. Air putih di rumah kita ada nominalnya nggak? Bayar apa enggak? Air putih jauh lebih mahal daripada ciu. Itu yang pertama. Yang kedua, lu yang bahaya. Yang kedua, sesuatu yang haram pasti ada nominal dan itu harganya pasti murah. Black label 1 loki berapa harganya? Gak ada yang berani jawab kan? Karena yang satu udah kejebak. 1 loki 300.000. Black label, Jack Daniel, Smirnoff, Jameson, wine, red wine, white wine, semua mahal. Katanya. Sudon aja lu. Semuanya mahal. Yang kita pikir dilihat 300.000 1 loki mahal. Salah. Orang yang kalau ada nominalnya berarti murah. Apalagi bisa sampai kebeli. Murah apa enggak? Murah. Teh manis di rumah kita ada nominalnya. Di panggung doang yang nggak ada teh manisnya. Panitia memang begitu. Giliran kita nggak datang dipaksa datang. Saya dari Jakarta pindah ke Bandung. Acara di Bandung. Habis dari Bandung ke Ciamis. Sampai sini. Ya kalau udah dengar kayak gini nyalain dah kompor. Masak dah tuh air tuh. Ambil gelas gedean. Tuangin gula 3 sendok. Masukin tuh yang di apa?
tuang air panas, diemin sambil aduk, jadi deh. Bawa deh ke panggung, panitia loba tapi teboga otak. Jangan dipikirin saya bercanda, tapi dikerjain ya. Yang kita minta banyak di hadapan Allah. Minta umur panjang, minta masuk surga. Tapi Nabi ditawarin dua. Hamba apa ingin menjadi raja? Nabi ambil menjadi seorang hamba. Malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu ingin menjadi seorang hamba? Apa jawaban Nabi? Jika aku menjadi seorang hamba, rahmat Allah begitu luas untuk setiap hamba. Incerannya apa? Rahmat Allah. Bib, emang rahmat Allah itu penting. Nabi pernah mengatakan, ini sahih, aku dimasukkan ke dalam surganya Allah bukan karena banyaknya ibadahku, tapi melainkan rahmat Allah yang membuatku sampai masuk ke dalam surganya Allah. Tuh lihat betapa penting rahmat Allah. Makanya acara seperti ini orang banyak yang berbondong-bondong. Kenapa? Tanpa disadarin ini malaikat lagi seliweran di atas kita nih. Lagi terbang-terbangan, lagi lemparin rahmat ke dalam hati kita sehingga kita mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Peristiwa Isra wal Mi'raj wajib diyakini dengan iman, hati. Kalau cinta, hati. Kalau Isra Mi'raj, hati. Bib, emang harus pakai hati? Wajib. Emang harus pakai iman? Iya dong. Kalau nggak pakai, akal nggak bakal sampai. Kalau Isra wal Mi'raj pakai akal, nggak bakal sampai akal kita. Nabi yang jutaan kilometer, kira-kira masa ia selesai cuman urusan 3 detik? Gak masuk akal. Tapi kalau pakai iman, percaya karena apa yang Allah punya mau itu pasti akan terjadi, maka terjadi. Yang saat ini ramai lagi di luar, saya cuma mau ngasih tahu zakat. Ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak? Ayat zakat ini dititipkan oleh malaikat Jibril. Allah menyatakan, sampaikan tentang zakat kepada Muhammad. Firmannya turun, ada perantaranya. Tentang sedekah ada perantaranya. Tentang haji ada perantaranya. Tentang semuanya ada perantara kecuali sholat. Sholat, Allah berikan undangan langsung kepada Nabi menerima perintah sholat secara langsung. Betapa penting perintah sholat sampai-sampai Allah tidak memberikan perantara untuk menyampaikan tentang sholat 5 waktu. Tuh hebatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya saya mau tanya, nih yang hadir di sini nih, semua pengen nggak dimuliain Allah? Pengen nggak menjadi orang yang terhormat? Kalau pengen dimuliain, deketin sama orang-orang mulia. Ulama, kiai, ustadz, deketin. Kenapa? Tempelnya kita dengan mereka, Allah akan berikan kita kemuliaan. Contoh, ada 1 lembar kulit sapi. 1 lembar kulit sapi ini bisa nggak dibikin sepatu? Bisa nggak dibikin sendal? Bisa nggak dijadiin dompet? Sandal, sepatu, dompet tempatnya terhormat, mulia atau enggak? Mulia nggak tempat? Enggak. Sandal taruhnya di mana? Di bawah kaki. Sepatu adanya di mana? Di kaki. Mau harga sepatu sama sandal sekalipun 300 miliar gak bakal pernah taruh di kepala. Taruhnya di mana? Tempatnya. Betul? Dompet, semahal apapun dompet, tempatnya di mana? Betul? Bahasa Sundanya apa?
Bujur ya? Oh. Mulia apa enggak? Gak bakal mulia. Ada satu sisaan kulit sapi menjadi sampul Al-Quran. Buat menyelimuti Al-Quran. Yang kulit sapi sama-sama kulit gak tuh sama kulit sendal? Sama, tapi tempatnya beda. Yang mulia menjadi sampul Quran apa menjadi sepatu? Quran. Kenapa? Karena saat dia tertempel dengan sesuatu yang mulia, maka Quran ini akan dicium, akan ditaruh di atas kepala, dihinggapin di dada, sebelum pegang wajib dengan wudhunya. Kenapa? Menjadi mulia kulit tersebut karena menempel sesuatu yang mulia. Nah sekarang kita lagi tertempel nih sama yang mulia. Ini panitia lama banget tehnya. Gelasnya habis. Kali habis minum buang kali itu gelas. Oh gasnya habis. Ya Allah, jadi malu. Kalau gasnya habis nggak usah. Jangan dibikin. Kalau nggak pinjam gas tetangga. Sesuatu yang akan tertempel kepada yang mulia pasti akan menjadi mulia. Maka dari itu Isra wal Mi'raj, Nabi diundang Allah, tertempel dengan Allah, berdekatan dengan Allah. Begitu turun 5 waktu, orang yang menjalankan salat 5 waktu pasti akan dimuliakan oleh Allah, pasti akan dihormati oleh Allah. Kenapa? Mau lepas dia salat khusyuk, mau enggak bodoh amat. Yang penting, saya pernah ceramah, saya nggak tahu tuh, padahal saya ceramah lagi benar-benar saya cuma ngomong ya udah itu adanya. Saya ceramah, saya mengatakan lu mau jadi bajingan, lu mau rampok, lu mau hidup lu nggak bagus, hidup lu kemaksiatan lu jalanin, sholat jangan ditinggalin. Kenapa? Sholat itu yang mendekatkan hidayah untuk sampai kepada kita sehingga kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Ini caranya. Ini kadang udah maksiat jalan terus, sholat kagak, terus begitu mati mintanya husnul khatimah. Emang surga punya bapak lu apa? Ini manusia nih kadang suka pede ya kepede ya. Giliran butuh kesannya kayak nggak butuh. Allah ini ngasih kehidupan kita. Kalau kata orang Ciamis, life is choice. Hartos tuh. Sarua aing tuh. Hidup itu pilihan. Mau kemana jalan arahnya Allah tuntun. Allah kasih jalannya. Saya nggak ngajarin su'dzon. Kira-kira malam ini ada nggak yang lagi maksiat? Kira-kira ada nggak malam ini yang lagi maksiat? Tapi kenapa kita kok nggak dipilih untuk maksiat? Karena Allah memilih kalian ada jalan yang dituntun oleh Allah dan mereka bermaksiat juga dituntun sama Allah. Yang Allah tuh mengiyakan setiap kemaksiatannya. Yang mereka mau jalanin ya diiyakan sama Nabi. Sama Allah dikasih jalan maksiat silahkan, ini loh jalurnya. Dikasih, apalagi kita. Kita yang hidup di sini, lu ngapa sih lu pada nengok kanan kiri lu ngapa? Percuma yang bikin tehnya di dalam, lu pada nggak dibagi. Nah, awas tuh kasih jalan. Nah. Tehnya aja dikawal lu. Yang ngawal pas pampres lagi. Sumpah lu bawanya digemeter lu. Tuh. Coba turunin lagi ya. Nah. Naikin lagi. Nah.
Siap, panjang umur, sehat afiat. Es batu nggak ada. Terusin ya. Terusin ya. Lumayan lah, masih 2 jam lagi lah. Kurang? Kurang? Sampai pagi? Setuju? Sanggup? Aing teu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kenapa peristiwa Isra wal Mi'raj wajib diyakini dengan iman? Karena iman harus diiyakan, akal gak boleh ikut campur. Apa kata iman? Akal harus iya. Sholat 5 waktu iya, akal gak boleh. Kadang kita suka main akal. Ini kenapa sih kita harus ada sholat 5 waktu? Padahal kan waktu kita nih banyak banget yang berkurang gara-gara sholat 5 waktu. Akal kadang jahat. Padahal iman nyuruh apa? Bentar aja, sisihin waktu 5 menit. Kenapa? Karena yang dari tadinya berjam-jam, dari subuh sampai zuhur, mungkin ada beberapa waktu yang kita pakai untuk bermaksiat, ketemu zuhur, diampunin tuh maksiatnya kita, dosanya diampunin. Karena Allah baik banget sama kita. Nabi Muhammad perhatian banget sama kita. Maaf, saya mau tanya. Antara iman dan akal. Boleh ya? Boleh. Air seni, najis atau suci? Air pipis, najis atau suci? Najis. Kalau keluar air seni atau keluar air pipis, berarti wudhunya. Cara mengembalikan diri untuk menjadi suci gimana? Cukup wudhu, kan begitu? Air pipisnya kena kain, kena pakaian. Boleh nggak setelah kita elap kita pakai lagi? Nggak boleh. Harus dicuci karena semuanya menjadi najis. Kata siapa? Iman. Kata iman. Betul ya? Air mani suci atau najis? Suci. Saat seseorang keluar air mani, cara mengembalikan diri untuk kembali suci caranya gimana? Mandi betul? Air mani terkena pakaian, kita sapu, kita elap, boleh nggak pakaiannya kita pakai lagi? Boleh. Pantas apa enggak? Paham ya? Kita pakailah. Kata siapa? Akal nggak boleh ikut campur. Akal ngomong. Yang keluar najis aja cukup berwudu kembali suci. Gimana yang keluar suci? Gak usah ngapa-ngapain, orang keluarnya suci. Akal. Iman boleh ikut campur. Boleh mengiyakan iman. Gak boleh. Tegas. Tetap yang namanya air mani tetap wajib mandi yang air mani akal ngomong lagi. Yang keluar air mani aja yang suci wajib mandi besar. Gimana keluar yang najis? Nyelam kita. Betul nggak? Akal. Iman boleh? Iya. Nggak boleh. Kenapa? Karena iman dan akal nggak bisa jadi satu. Akal wajib nurut apa kata iman. Karena ini ketentuan iman, berarti ini ketentuan Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib dipercaya, wajib diyakini. Kenapa kok yang najis cukup wudu? Kenapa yang mani, yang suci keluar wajib mandi besar? Iman jawab lagi. Allahumma, orang Ciamis punya penyakit beser. Tahu penyakit beser? Sehari kencing 7-9 kali. Kebayang nggak kalau seandainya keluar air seni, keluar air pipis,
Cara kembali sucinya mandi besar. Lu kebayang apa enggak? Berarti 7 kali kita pipis, 7 kali kita persis kita kayak ikan julung-julung. Betul? Berarti iman itu menaruh hukum sesuatunya benar atau salah? Benar atau salah? Dan wajib diterima. Allahumma, yang keluar air mani, kenapa wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Cara untuk mengembalikan kesegaran, mandi. Betul apa salah? Berarti iman ini wajib diterima, akal belum tentu bisa diterima. Paham sampai sini? Paham. Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Budek kali ya. Yang kedua, iman dan akal. Iman saat seseorang punya wudhu, buang angin, batal nggak wudhunya? Untuk kembali suci cukup dengan wudhu. Pertanyaannya, yang keluar angin belakang apa atas? Belakang apa atas? Wudhu, kenapa muka yang dibasuh? Ayo. Padahal yang keluar, kenapa bukan yang ini? Karena saat ini yang keluar, angin keluar dari belakang, yang malu muka. Jadi yang dibasuh, ini cara paham betul? Udah paham belum? Sampai kapan juga nggak bakal paham lo mah. Emang aja lo betah gue di sini. Biar nggak jarang sering-sering undang. Maafin Kiai, kadang Rifki suka begini mulutnya, kadang suka ngomong yang kagak-kagak. Serius nih. Syawal undang lagi ya. Doain. Bukan doain, cari. Kalau doain mah banyak orang tua doain kita udah. Kalau acara kan harus pakai dana. Cari dah. Kalau udah lengkap baru ngundang gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj yang pertama wajib diyakini dengan akal, nggak boleh ikut campur. Yang kedua, hikmah dari Isra wal Mi'raj, Allah berikan pesan khusus lewat Nabi berupa sholat 5 waktu. Yang kedua, ini pesan khusus, nggak dititipin sama malaikat Jibril, Allah langsung yang memberikan. Yang ketiga, hikmahnya apa? Allah membuka setiap isi surga dan neraka, dan itu adalah pelajaran yang paling berharga buat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Nabi ajarin, kenapa? Saat Isra wal Mi'raj begitu turun, Nabi ajak semua orang untuk ayo sholat. Ayo sholat, kenapa? Surga yang ditunggu. Surga tempatnya. Yang nggak mau sholat neraka. Nabi teriak di atas Ka'bah, di depan Ka'bah, Nabi bicara, wahai umat yang memiliki iman kepada Allah dan kepada aku, maka atas ini aku memberitahukan bahwa aku baru saja selesai berjumpa dengan Allah tadi malam saat dari Mekah aku ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa aku ke Sidratil Muntaha, setelah dari Sidratil Muntaha aku turun lagi ke Masjidil Aqsa, baru aku kembali ke Mekah. Dalam waktu 1/3 malam. Abu Lahab gak terima. Abu Lahab ketawa. Orang perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa 3 bulan, pulang pergi 6, ini 1/3 malam. Wah, Abu Lahab mengatakan Muhammad udah gila, Muhammad bodoh. Emang dia pernah ke Aqsa, pernah dia ke Palestina,
Sedangkan perjalanan daratnya aja 3 bulan, pulang pergi 6 bulan. Nabi masih dipertanyakan. Karena orang nggak punya iman, peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilakukan Nabi menuntut undangan Allah, mereka nggak akan pernah bisa terima. Jadi kalau orang yang nggak percaya Isra wal Mi'raj, berarti orang yang nggak punya. Paham ya? Jadi nggak usah pakai dalil-dalilan, udah begitu aja saklek. Paham ya? Saat yang ini terjadi, Abu Lahab buru-buru. Sahabat-sahabatnya Nabi, wah, yang murtad banyak. Banyak. Abu Lahab ini provokator. Ngumumin, Muhammad udah gila, lu masih mau beriman sama Muhammad tuh? Masih yakin dengan Muhammad? Kamu pernah kan perdagangan berniaga, pernah dari sini ke Masjidil Aqsa berapa lama? 3 bulan, pulang pergi 6 bulan. Muhammad bilang sepertiga malam. Wah, Muhammad udah nggak benar. Murtad, nggak beriman sama Nabi. Kenapa? Imannya labil. Setiap yang ditemuin sama Abu Lahab sampai ke depan pintunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Diketok rumahnya, ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar. Siapa? Ana Abu Lahab. Begitu dibuka dilihat, ada apa? Nggak, belum dengar. Muhammad temen lu gila. Kenapa? Dia bilang dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari itu ke Sidratul Muntaha ketemu Tuhannya, habis itu ke Masjidil Aqsa langsung balik lagi ke Mekah, cuman sepertiga malam. Sayyidina Abu Bakar jawab, yang benar. Jawabnya begitu. Wah, Abu Lahab bangga, senang. Kena nih Abu Bakar nih. Ternyata jawaban Abu Bakar apa? Yang benar. Iya, jika ada perkataan yang lebih gila dari itu, aku orang yang percaya pertama kali dari lisan Nabi Muhammad SAW. Berarti tanda-tanda iman perorangan itu berbeda. Yang bagaimana? Yang penuh dengan keyakinan, yang bersandar dengan apa yang dikatakan dengan penuh kejujuran, maka itu Allah akan menitipkan iman tanpa yang namanya goyang, imannya kokoh, nggak akan pernah iman itu tergadaikan. Bu, Ibu, sare, Bu, Ibu sayang sama Bapak. Norak lu. Ibu cinta sama Bapak enggak? Enggak. Bu, pernikahan itu pakai iman enggak? Bohong banget lu. Yang dulu pakai iman, sekarang mah ada uang adik saya, nggak ada uang adik. Emang begitu perempuan sekarang mah. Ibu di sini begitu nggak? Saya yakin di sini semua perempuan matre. Betul apa enggak? Enggak. Yang bilang, kalau bilang Bib saya nggak matre, gangguan jiwa. Sebenarnya kalau perempuan dibilang matre, bangga Bu. Bangga. Kenapa? Cantik itu butuh modal Bapak. Giliran beginian aja. Emang mata duitan. Bu, pernikahan wajib dengan iman, gak boleh didasari dengan ekonomi. Kenapa? Karena pernikahan itu tiang agama. Saat dimana dia bernikah, agamanya dulu, imannya dulu kokohin, baru boleh nikah. Kalau iman gak kokoh, pernikahannya juga bakal runtuh, rumah tangganya bakal hancur. Makanya istri sekarang rata-rata kalau ngomong sama suami nggak jauh, nggak lain, nggak bukan Pak duit, Pak duit, Pak duit. Betul nggak Pak? Betul Pak. Ada di sini istri Bapak yang begitu ada? Tukar tambah Pak. Bu, Ibu, sayang, I love you. Tuh Pak, Bapak biar tahu nih, Bapak jangan cemburu.
Saya ngajarin bapak, perempuan itu kalau dipanggil sayang bangga setengah mati pak. Apalagi yang manggil orang yang dia cintai pak. Bapak manggil sayang itu pak, ya Allah hatinya gede banget kayak lapangan bola. Apalagi bapak kentar malam nih mau tidur nih, bisikin ayang I love you. Itu pak, itu loncat-loncat ampe asbes jebol pak. Saya jujur, ibu dibilang I love you sama bapak senang apa enggak? Biasa aja Bib, orang rekening kosong. Bu, cintanya dipertahanin ya Bu. Ya Bu ya, jangan karena uang ya Bu. Yang namanya uang bisa dicari, betul? Tapi kalau cinta karena Allah, rumah tangga karena Allah susah dicari Bu. Maaf kita laki-laki, maaf jadi duda nggak ada bekasnya. Nah jujur saya mah, kita laki-laki jadi duda pak nggak bakal jadi bekas pak. Iya. Perempuan lah. Maaf saya nggak terusin. Coba kita lihat, maaf beribu-ribu maaf. Kenapa? Yang rugi perempuan. Yang dirugikan siapa? Perempuan. Yang paling rugi siapa? Anak PA. Yang paling rugi anak. Coba semua dalam rumah tangga kita semua pakai iman, jangan pakai akal. Tuh lihat waktu corona. Corona kita berapa tahun? 2 tahun. Pemulihan ekonomi 1 tahun, jadi 3 tahun. Betul? Yang paling banyak minta cerai siapa? Perempuan. Istri paling banyak. Kenapa Habib? Saya udah nggak tahan rumah tangga saya Habib. Kenapa memang? Keuangan ekonomi kita ini sudah tidak mencukupi. Anak kami banyak. Istri suami nggak kerja. Saya cuman hidup begini aja. Tolol. Maaf. Si laki punya duit seminggu 100.000. Si laki punya duit 100.000. Si perempuan punya duit 100.000. Jadi berapa? 200. Coba lo hidup sendiri. Ibu punya dapat 100. Punya anak 3. Lo bagi 4. Emang lu kagak dihitung? Yang bapak 100.000 buat siapa? Sendiri. Kenyang nggak? Lu liar aing Habib liar. Betul nggak? Coba kita ambil pakai iman. Matematika Allah kita nggak bakal bisa ngitung. Kalkulator kita hitung matematika Allah. Error nggak bakal bisa ngitung. Saya ngasih kejadian hari ini, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Tahaddutan bi ni'mah. Tadi saya mau jalan ke Ciamis itu kurang lebih jam 6 sore. Begitu saya bilang sama saya punya sahabat yang bawa mobil saya bilang kita jalan ntar aja ya, kita takdim dulu. Setelah takdim baru kita jalan. Baik Bib, kita takdim. 6:30 saya jalan dari Bandung. Sebelum jalan saya panggil tukang kebun. Saya suruh bikin taman di rumah saya di Bandung. Bikin di taman, bikin. Total semua. Nominalnya boleh disebut nggak? Nggak apa-apa. Total itu bikin taman. Tamannya nggak gede, kecil banget. 2.300.000. Kan saya bingung. Ini taman segini 2.300.000. Kayak beli bonsai saya. Setan ngebisikin, minta kurang. Saya mikir tuh di dalam. Tawar nggak ya? Aduh, tawar nggak nih? 6. Ambil dompet gue 6. Ambil dompet. Saya lihat. Cukup insya Allah. Pak, saya kasih bapak tadi berapa? 2.300.000. Ini saya kasih bapak ya pak, biar manfaat. Tuh saya lebihin lagi 100. Saya bilang, oh, bapak makasih banyak. Dia nggak kenal gue, ternyata bukan followers gue. $2 juta berapa tadi? Dilebihin 2.300.000.
Ini upahnya, betul ya? Pembayarannya wajib 2 juta 3. Saya lebihin berapa? Berarti itu kan rezeki saya. Diberikan, saya anggap ini sedekah. Betul? Jalan, saya ke Ciamis, saya tidur. Bangun tidur, saya buka handphone. Saya lihat. Begitu saya lihat, senyum sendiri saya. Habib, sudah ditransfer, makasih ya. Allah kasih saya 100 juta, Allah ganti. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Saya enggak ada urusan apa-apa sama ini orang. Saat ketemu nggak ngomong apa-apa, tapi Allah ganti ribuan kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Ingat, jangan pernah sesuatu difikirkan apa yang kita keluarkan itu akan menjadi beban dalam hidup kita. Allah akan ganti dengan ratusan ribu kali lipat. Mau kaya? Sedekah. Sedekah banyakin. Orang yang mau kaya sedekah, jangan tunggu kaya baru sedekah. Itu namanya orang blow on. Sedekah agar menjadi orang. Sedekah itu wajib diyakini juga dengan ibu bapak mau kaya, rumah tangga mau yang berkah. Sedekah satu sama lainnya. Jangan banyak nuntut antara satu dengan yang lain. Ikutin apa yang diperintahkan Allah, jalanin perintah Allah, maka itu akan menjadi keberkahan dalam hidup kita. Jangan khawatir, Allah nggak bakal tutup mata buat setiap apa yang kita butuhkan, pasti dikasih. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Allah kasih kita kesulitan, pasti juga Allah kasih jalan buat kita. Jangan hitung-hitung deman ekonomi. Jangan. Kalau mau kerja yang halal, jangan main judi slot, PA. Anak muda. Orang laki-laki banting tulang, peres keringat buat keluar. Gak ada orang main jempol doang terus lu kaya, gak bisa. Zeus 100. Gak bisa. Kalau udah biasa nyari duit halal, ambil duit halalnya. Ini kagak, udah bener dia gojek, udah bener dia parkir, duitnya halal gak? Halal. Dia beli kuota main slot. Ya, itu namanya money laundry. Orang udah halal jadi haram. Itu yang bahaya. Gak ada judi bikin kita kaya, gak ada. Demi Allah, judi itu bakal bikin kita hidup sengsara, anak terbengkalai, suami istri akan pecah rumah tangga. Kenapa? Karena sudah tidak lagi ada duit yang halal masuk ke dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita menjadi orang yang bisa menjaga iman. Pulang dari sini kita bisa menjadi orang yang bisa terus-menerus memegang wasiat atau amanah Nabi berupa sholat 5 waktu. Dan pulang dari tempat ini Allah berikan kita rezeki yang berkah. Ya Rabbal, saya mau ngajak baca salawat, mau apa enggak? Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana min yawmina hadha illa yawm
semua Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. yang punya handphonenya dikatasin, flashnya nyalain, semua nyalain. Yang di belakang, yang di bawah, semua handphonenya nyalain, flashnya nyalain. Angkat semuanya tinggi-tinggi. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Yang hafal baca semua sama-sama ya. الوصول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.